yang rela menunggu kedatangan saya yang sangat terlambat. Saya mohon maaf karena saya harus hadir dulu di kantor, baru saya datang ke sini. Jangan sampai menjadi persoalan kalau kita kumpul kemudian tidak mengikuti ketentuan formal. Jadi tadi saya sempatkan hadir, baru saya berangkat. Dan saya janji saya harus datang jam berapapun itu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Ketua Persatuan Trimatra Nusantara, Serdadu Trimatra Nusantara, yang telah berkenan mengundang saya untuk hadir bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka merayakan HUT ketiganya dengan tema kita memantapkan soliditas dan persatuan yang kokoh untuk memupuk persatuan persaudaraan berjiwa nasionalis sejati menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Slogan ini sudah sering saya dengarkan dari mulai saya masih SD sampai dengan sekarang. Inilah menjadi cita-cita kita dan tujuan bangsa yang dikumandangkan, yang tertulis di alinea kedua dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Namun sampai detik ini hal itu belum tercapai sama sekali. Kenapa saya berani mengatakan sama sekali? Setelah saya mempelajari bahwa cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagai harapan fitrah insan Nusantara itu tidak tercapai karena apa? Karena adanya deviasi akibat terbawa arus apa? Arus global yang sekarang kita didengungkan dengan globalisasi. Kenapa demikian? Karena memang ada sekelompok manusia di dunia yang disebut dengan secret society yang ingin mengendalikan seluruh sistem dunia. Makanya mereka disebut globalisasi. Global artinya menyeluruh, isasi adalah proses atau cara untuk mengglobalkan, dan mereka sekarang menggunakan IT, yaitu handphone yang ada di tangan bapak ibu sekalian. Itulah dunia cyber yang saat ini justru dipakai untuk semakin menjauhkan kita dari fitrah. Dengan HP membuat kita kehilangan silaturahmi hanya dalam dunia maya atau dunia palsu. Tetapi dampaknya terimplikasi kepada dunia nyata. Ribut di dunia maya, musuhan di dunia nyata. Apakah ini terjadi hanya sebagai fenomena biasa saja? Tidak. Semuanya sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Jadi saya sampaikan, jangan bangga menjadi anggota PBB. Karena sejak kita menjadi anggota PBB tahun 1949, Bung Karno mengeluarkan Indonesia, kalau nggak salah tahunnya saya lupa pastikan, itu kita keluar dari PBB. Tapi setelah itu beliau digulingkan dengan isu yang kita tahu bersama, sehingga sekarang kita ribut PKI. Itu adalah cara saja untuk memberikan membuat polarisasi di antara bangsa kita. Sebenarnya sutradaranya sama. Lihat negara non-blok sampai saat ini semuanya dihancurkan. Yugoslavia semua jadi negara pecahan-pecahannya.
Kroasia, Serbia, Montenegro, Slovenia, dan sebagainya. Dengan isu apa? Isu agama. Dan isu agama adalah hal yang paling potensial yang digunakan. Kenapa? Ketika kita sudah berbicara agama, maka kita sudah mulai membedakan satu dengan yang lain. Dia mulai dari apa? Dari mulai membangun pikiran. Ya, dengarkan baik-baik, pikiran dan perasaan. Permainannya cuma pikiran dan perasaan. Sehingga dengan pikiran bahwa namanya saja sudah berbeda, lalu kita berkata dalam hati, kita merasakan bahwa dia berbeda dengan saya. Hanya itu saja permainannya. Makanya di zaman sekarang begitu sulit mendapatkan orang-orang yang berani untuk berbeda. Karena selama ini kita sudah dimanipulasi dengan konsep seragam. Di hadapan kita semua pakai seragam. Sehingga kalau ada yang tidak seragam dengan kita, maka dia bukan teman saya. Sadari itu. Jadi hati-hati, seragam boleh. Seragam untuk menyatukan kebinekaan. Bukan persatuan, persamaan untuk meniadakan. Atau persatuan untuk meniadakan perbedaan. Itu yang dibangun. Hanya itu aja mainannya. Dengan berbagai macam cara. Kembali lagi tadi, terjadi deviasi sehingga cita-cita tujuan bangsa kita tidak tercapai dengan sampai detik ini. Pancasila hanya menjadi slogan, tetapi sudah tidak lagi dipahami apa nilai-nilai luhur Pancasila. Kemarin ada kesempatan saya diundang juga untuk berbicara pada acara internalisasi Pancasila dan Konstitusi pasca Reformasi 98. Saya men-challenge BPIP yang menjadi bidang pembinaan, badan pembinaan ideologi Pancasila. Apa yang dilakukan BPIP saya anggap belum berhasil. Kenapa? Karena pemahaman dalam menginternalisasikan Pancasila tidak masuk kepada core, tidak masuk pada intinya, malah membuat menjadi semakin bingung karena dia bagi jadi 36 butir, 5 aja susah, apalagi 36, apal aja enggak, bagaimana mau mengamalkan. Jadi internalisasi Pancasila adalah bagaimana kita menghayati proses di dalam diri kita. Kita siapa bangsa Indonesia? Untuk memahami nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ikhlas. Nilainya ikhlas, nilai luhurnya. Ikhlas itu apa? Perbedaan. Harus ikhlas kita menerimanya karena kita berasal dari Tuhan yang Esa. Itu aja. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan. Kita harus saling memuliakan. Mau itu jelek, dia adalah ciptaan yang mulia. Saya mengajak kita kembali ke fitrahnya. Karena apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita ingin capai, soliditas tidak akan tercapai selama kita nggak bisa jadi orang ikhlas. Lalu dengan jadinya apa? Radikalisme, pemisahan, misalnya, oh kamu orang radikal, bukan orang, mereka bukan radikal, karena mereka tidak dirangkul, tidak dipahami. Kenapa mereka sampai berpikir seperti itu? Karena memang ini sengaja dibuat seperti demikian supaya kita nggak pernah bersatu. Pahami dulu itu. Supaya nanti perjuangan Bapak Ibu semangat di dalam hati ini tidak salah arah. Jangan gunakan fisik untuk merubah sesuatu, tapi bangun kesadaran mental, kesadaran mindset. Karena saat ini mindset atau pola pikir sedang dibolak-balik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan itu menjadi industri.
yang kita kenal dengan hoax. Hoax itu dari asal kata hocus pocus dari bahasa Inggris. Itu adalah mantra sihir. Jadi jangan bilang, oh itu kan definisi yang ada di Google, supaya membuat kita tidak paham. Dan jangan percaya dengan apa yang ada di Google, karena di Google itu semua yang sesuai dengan agendanya mereka. Kebenaran menjadi tidak ada. Jadi jangan tergantung kepada alat itu. Saya tahu rahasia alat-alat yang Bapak senangi dan Ibu-Ibu senangi kemana-mana. Terjadi banyak perselingkuhan gara-gara alat itu. Terjadi banyak segala macam penistaan gara-gara alat itu. Dan terjadi merata di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena ada nanti United Nations akan menguasai dunia ini hanya dengan mendapatkan power dari pemerintahan di setiap negara yang menjadi anggotanya. Setelah itu mereka berikan uang untuk membangun sistem dengan didahului membuat undang-undang atau konstitusi supaya apa? Supaya menekan kepada yang hidup di negara itu. Kalau kita cuma hanya sibuk dengan euforia, maka cita-cita luhur dan tujuan bangsa menjadi tidak akan pernah tercapai. Saya mau ingatkan lagi, mudah-mudahan kita semua masih ingat. Cita-cita yang pertama, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, kita tidak merdeka karena kita dijajah oleh ekonomi, sistem ekonomi. Jadi kemerdekaan secara de facto yang kita rasakan, fisik kita seolah merdeka, sebenarnya tidak, karena kita tetap dijajah dengan sistem ekonomi. Jadi ini yang disebut neokolonialisme, perubahan bentuk dari penjajahan fisik ke penjajahan kehidupan, aktivitas kehidupan kita. Lihat pajak naik terus, itu loh penjajahan. Seharusnya kita hidup justru diurusin. Namanya saya pejabat publik, saya harus ngurusin rakyat, bukan saya diurusin. Kalau sudah kebalik begitu berarti ada yang salah. Jadi kita menghormati, sekedar menghormati, tapi harus paham mana yang harus kita ikutin, mana yang tidak. Kalau tidak sesuai dengan fitrah dari Allah, maka yang berkata adalah apa? Akidah kita. Nah, yang terjadi sekarang adalah polarisasi. Terjadinya perbedaan antara yang miskin dan kaya begitu jomplang tanpa disadari. Itu membuat kita menjadi tidak bisa lagi solid. Lihat konstitusi, semua menguntungkan semakin menguntungkan yang mempunyai modal besar. Makanya ribut di mana-mana. Jadi sebenarnya apa keributan? Apa yang reformasi 98 konsepnya bagus, tapi orang lupa ya, bahwa ada kekuatan yang mendorong itu terjadi, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk apa? Untuk merancang sistem konstitusi, perundang-undangan yang ada untuk kepentingan mereka. Sehingga kita sendiri sekarang kok begini, termasuk yang terjadi awal 2020 itu adalah bagian daripada untuk membuat sistem. Jadi itu adalah hanyalah pintu masuk. Saya tidak perlu sebutkan ya apa yang terjadi 2-3 tahun belakangan ini. Ini hanya pintu masuk untuk shock terapi supaya kita shock. Orang kalau udah shock itu paling gampang dibikin turun. Dengan membangun narasi dengan konsep akademis. Saya kasih tahu konsep akademis kalau tidak disampaikan oleh orang yang tulus, tapi ada uang yang menyetir si pembicara, hati-hati, pasti dia tidak tulus, hasilnya pasti mudarat. Cek aja rekeningnya, cek aja perubahan kehidupannya. Kalau dia makin ini berarti dia ngomong tidak tulus. Orang yang selalu mengejar uang, iris kuping saya, iris leher saya kalau dia tulus.
Jangan pernah percaya dengan orang selalu mengejar uang. Jadi pemimpin bangsa ini adalah harus orang-orang yang punya spiritual yang tinggi, yang kokoh kepada Tuhan, sehingga dia tahu kapan dia harus muncul, kapan dia harus diam, dan kapan dia harus berhenti. Kalau dia tidak punya spiritual yang kuat, yang ada apa? Tambocie. Dan itu adalah karakter yang dibangun sejak kita sekolah. Karena enak sekali, kita hanya disuruh ngejar angka. Makanya di sekolah, Bapak Ibu jangan lupa, kalau sekolah hanya mengeluarkan uang, anak-anak hanya mengejar ranking atau nilai, ranking atau unggul-unggulan hanya berdasarkan angka, hati-hati. Dia sedang dibangun sifat jahat di sekolah, termasuk saya korban. Sifat jahat dibangun di dalam diri kita untuk apa? Supaya kita nanti gila sama angka. Itulah membuat orang selalu pengen punya harta. Karena harta ini hitungannya angka. Siapa yang di sini yang tidak punya rekening di bank? Walaupun nggak ada isinya. Ukurannya apa? Angka aja yang beli. Dan angka ini rahasianya di situ adalah membuat kita serakah. Karena di angka ini ada spiritnya, ada magicnya. Begitu kita lihat angka 3, terus dibandingkan dengan angka 8, langsung kita tahu bahwa angka 8 lebih tinggi dari angka. Hanya bicara gambar kok. Dia disebut 3 dengan gambarnya begini. Langsung pergi ke Prodia, gula darah saya naik. Apa yang dikasih lihat? Angka. Udah itu tanya, saya harus gimana? Lu keluarin angka, baru gua kasih penawarnya yang disebut obat. Padahal itu racun yang membuat Bapak Ibu sekarang seperti begini. Hati-hati dengan konsep makan 3 kali. Itu jebakan Batman. Membuat kolesterol, membuat gula darah menjadi tinggi. Dan akhirnya Bapak seumur hidup harus menjadi ATM sampai di liang kubur. Hanya untuk hal-hal seperti itu. Cukupkan makan 1 kali sehari, sehingga kita tidak terbangun untuk selalu kejar uang. Cukup. Itu namanya hidayah. Hikmat, cerdas itu apa? Tidak banyak, tidak sedikit, tepat. Kalau Kapolri bilang presisi. Kalau presisi berdasarkan hidayah dari Tuhan, pasti tidak salah jalan kita. Itulah ya yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam kesempatan ini saya menghimbau kita semua untuk pertahankan persatuan. Kalau ada persatuan seperti ini, coba bergabung dengan yang lain, jangan jalan masing-masing. Kita kuat kalau kita seperti satu lidi, kita kuat bagaikan samudera. Tapi yang ada sekarang 2-3 tahun belakangan ini, kita sedang dipreteki seada-adanya, seperti butir-butir air. Butir-butir air. Sehingga kita tidak punya kekuatan. Tapi kalau kita menyatu seperti menyatu, kita adalah samudera, tidak bisa terkalahkan. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi yang ada, melalui konsep social distancing, salaman, bagaimana menolong orang. Saya ajak bicara santai aja ya biar ini. Bagaimana menolong orang kalau semua diskusi? Nggak ada cerita itu sesat. Jadi jangan ini kan permainan, ini mindset. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah paham, ini permainan mindset. Ini sekarang adalah perang opini. Saya suka berhadapan dengan orang-orang yang melempar opini sesat. Hanya saya mereka nggak jantan untuk bisa berbicara head-to-head. Ini permainan opini, gampang. Karena hidup ini cuma mainan ini doang. Saya pikir-pikir, saya rasa-rasa saya keren. Pikir-pikir aja. Saya naik mobil Avanza. Saya pikir-pikir, saya orang miskin. Tapi pikir-pikir aja. Jadi kita cuma main pikiran. Bapak ini pakai ini, saya pikir-pikir.
Saya gagal dengan Pancasila. Cuman gitu aja. Jadi membangun apa? Imajinasi. Ini adalah permainan hidup, ini hanya permainan imajinasi. Ada gambar begini. Ada gambar Sudirman. Apa yang kita dapatkan nih? Kita mengimajinasikan bagaimana Sudirman ketika itu. Supaya dia punya spirit, dia punya virus. Nular ke kita, betul? Itulah yang dimaksud dengan itu. Kalau saya menakut-nakuti Bapak sekarang, Bapak Ibu sekarang, dan Bapak terdampak, artinya Bapak kena virus. Pahami yang dimaksud dengan virus. Makanya the real virus itu media. Hati-hati dengan media. Asisten, jualan tas, jualan inilah, pakaian lah, apa segala macam. Virus untuk membuat kita apa? Boros. Jadi hati-hati dengan iklan-iklan itu. Perumahan di mana-mana, suruh kredit, akhirnya macet. Kenapa? Suku bunga dinaikin. Ini semua permainan. Kalau ada yang mengatakan tahun depan akan resesi, saya jadi bertanya, orang yang ngomong itu bagian daripada rakyat atau bagian daripada temannya musuh? Atau dia hanya pembawa acara? Dan itu yang akan kita dengar sekarang. Ya, kayak pembacara. Jam 7 pembukaan. Jam ini sambutan dari Pak Ruslan. Sambutan berikutnya dari Pak ini. Setelah ini acara hiburan. Kayak gitu doang hidup sekarang. Ya, ada event organizer, paham? Jadi kalau ada yang bilang, nakut-nakutin gitu, saya bilang bohong. Udah deh, gak usah bohong-bohongin deh. Ya, nggak perlu bohong-bohongin. Jangan hanya berlindung di balik kamera ini terus itu. Yang akhirnya cuma apa? Itu adalah konsep. Saya nanti ada buku, kalau ada saya bagikan sedikit. Saya sampaikan di situ bagaimana ini adalah proses propaganda. Propaganda paling ampuh yang digunakan kepada manusia adalah apa? Ketakutan. Karena kita paling takut dibilang nggak keren, takut nggak ngikutin zaman, takut dibilang ketinggalan zaman, takut dibilang kampungan, takut dibilang jelek, takut. Termasuk asuransi, itu adalah bisnis, jualan ketakutan. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan Allah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini, saya mengajak kembali kita ke fitrah kita. Fitrah orang yang hidup di Nusantara ini adalah insan nuswantara. Nusantara itu adalah fisiknya, Nuswantara itu adalah jiwanya. Makhluk mandiri, makhluk, swa mandiri, anta menuju, ra kepada sang pencipta. Jadi kita harus berani semandiri. Jangan selalu harus berkelompok baru berani. Kenapa? Kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi jangan takut dibilang berbeda selama kita yakin kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tapi rata-rata sekarang orang lebih berani kalau bersama-sama, karena mereka tidak paham kebenaran. Bahkan di akhir zaman ini kita lebih senang bersama-sama dalam kesalahan, karena kita bilang dia juga begitu, dia juga begitu, dia juga begitu. Cuma gitu doang. Apakah kita punya nilai di mata Allah? Tidak ada. Lihat di zaman Nabi-Nabi yang lalu, dia nggak pernah bergerombol, dia sendiri. Tapi zaman sekarang, karena kita udah sekolah, kita percaya diri, kita sombong dengan jabatan dan gelar, tetapi kita nggak percaya Tuhan, makanya jadi penakut. Ada orang 1000 kabur gitu. Karena apa? Karena percaya diri, kita menghitung diri kita satu, tidak sanggup berhadapan dengan 1000 orang. Karena kita menggunakan hitungan satu di diri kita, padahal ada kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itulah makna daripada Allahu Akbar. Kalau sudah ada dalam diri kita, maka 1000 orang jangan pernah mundur satu langkah pun. Karena yang berperang bukan kita, tapi Dia yang ada di dalam diri kita, mendahului langkah kita.
Banyak orang berkata, kok saya ini? Enggak, saya tidak pernah melawan. Saya cuma cinta terhadap bangsa ini. Jangan sia-siakan waktu kita yang singkat. Catatkan sejarah di dalam perjalanan hidupmu. Jangan sejarah mencatat bahwa Pak Ruslan pernah hidup di dekade tahun sekian dia lahir, tahun ini sudah masuk ke liang kubur. Tidak ada arti. Catatkan sejarah. Baru Bapak Ibu bernilai di hadapan Allah. Selama ini kita jangan catatkan sejarah terus kerjanya menindas orang yang lemah. Tetapi di zaman sekarang yang kuat makin jolim, yang lemah makin terjolimi. Apakah mereka yang kuat salah, yang lemah salah? Enggak. Sistem yang membuat mereka seperti itu. Dan dari tahun 1903 memang rakyat di seluruh dunia dikonsepkan lewat sistem pendidikan supaya hanya jadi labor, jadi bekerja. Makanya kenapa kita masuk sekolah hanya untuk dapat ijazah untuk melamar pekerjaan menjadi buruh. Saya ini buruh sebenarnya, tapi nama kerennya pegawai. Gawe itu dari bahasa Melayu. Gawe itu ya budak. Jadi bapak ibu pegang gawe, yang budak barangnya atau yang megangnya. Itu handphone itu gawe. Kita jadi budak, kemana-mana kita disuruh bawa, nggak bawa stres. Makanya banyak yang mati gara-gara gawainya diambil, dan banyak yang ngamuk. Karena di situ ada, saya sampaikan, di situ merusak 5 bagian otak. Hati-hati, jangan seneng dengan itu. Anak-anak hancur. Nah, dunia maya, dunia cyber yang tidak disadari oleh hampir semua orang di Indonesia, dia tidak sadar bahwa 3 matra tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah cyber. Tidak bisa dihadapi karena ini bukan masalah perang fisik. Dia sudah perang main, perang yang mau dihancurkan adalah jiwa kita, jiwa anak-anak kita. Dia bisa masuk sampai ke dalam kamar tanpa bapaknya bisa hadap. Saya tidak sempat siapkan video apa semua korban-korban game, korban-korban hancurnya penggunaan gawai. Karena anak kecil jangan pernah lagi, saya minta jangan pernah sampaikan kemana-mana, jangan dikasih handphone sampai umur 18. Setelah dia sadar, dia tahu bahwa ini, dan pasti dia tidak mau. Kenapa? Pembuatnya sendiri tidak memberikan anaknya handphone. Bill Gates tidak pernah memberikan anaknya handphone karena dia tahu yang dia buat itu akan menghancurkan apa? Sel-sel otak. Seperti saya, tubuh saya manusia, tetapi kalau mindsetnya sudah hancur, saya akan menjadi monster. Saya kehilangan hati nurani, cipta, rasa, dan karsa. Ini nggak dipahami orang. Dia pikir senang enak-enak aja dengan handphone itu. Hati-hati, handphone ini bukan barang. Handphone ini adalah santet modern yang kita pegang kemana-mana. Mungkin kita ketawa, tapi itulah fakta. Di situ ada spirit atau roh pornografi. Di situ adalah roh kekerasan. Orang bisa ngajak berantem lewat itu. Di situ adalah roh hedonis. Orang kejar uang. Untuk apa? Untuk kemewahan. Tetapi dia tidak akan pernah sampai. Jangan terobsesi dengan orang-orang yang muncul tiba-tiba jadi orang kaya. Mereka dibiayai supaya apa? Sebuah generasi muda pengen jadi hidup hedon. Semua itu tipuan mindset. Saya kasih tahu, mereka dibiayai, tapi tidak akan pernah kita nyampe seperti mereka. Karena mereka hanya role model supaya kita idolakan, dan apa tujuannya? Kita sibuk, kita lupa cari Tuhan. Kita sibuk dengan kehidupan dunia, itulah labor. Kita sibuk dengan pekerjaan, makin sibuk. Terjadi kompetisi yang makin ketat. Akhirnya kita habis waktu kita. Coba lihat anak-anak duduk begini-begini, negaranya sudah diduduki oleh banyak orang tanpa disadari.
bagaimana masa depan bangsa. Pikirkan, mari kita pikirkan sama-sama. Duduk begini, bangun, main game, mau jadi generasi pembela bangsa, gak bisa Pak. Hati-hati, saya nggak main-main. Sekarang Pak Ruslan masih berpikir begitu. Kalau tidak mempersiapkan generasi berikutnya, hancur Pak. Gak usah diomongin, kenapa? Dari dalam dia hancurkan Pak. Jadi kalau dalamnya hancur, luarnya masih hancur. Jadi dia bikin bom atom lewat jiwa kita, dan akhirnya apa? Kita sendiri sebagai anak bangsa yang akan merusak bangsa kita. Ini yang nggak dipahami. Jadi apa yang terjadi sekarang dari sejak awal 2020 ini semakin menghancurkan moral bangsa. Banyak di antara kita yang kehilangan iman karena takut mati. Yang kita tidak sadari. Dan semuanya itu bukan masalah penyakit sebenarnya. Masalah apa? Masalah pengendalian, kontrol secara total kehidupan. Kelihatannya kita bebas, tidak dipenjara, tetapi kehidupan kita sudah tidak ada privacy lagi. Itu yang akan terjadi, catat omongan saya. Dari awal tahun akhir 2019 saya sudah sampaikan, dan sampai saat ini belum satu pun ada yang meleset. Lihat mobil listrik mulai dianukan, disosialisasikan. Bahasa sosialisasi sama propaganda itu sama aja. Sama aja. Ya, supaya semua digiring masuk ke sana, dan akhirnya apa? Negara ini akan tanpa serangan fisik militer akan tunduk dengan cukup dengan mematikan listrik. Hilang daya kita semua. Mau makan udah terlanjur rice cooker, udah nggak biasa masak itu. Apalagi kompor listrik. Mau naik mobil, mobilnya listrik, baterainya. Ya, terus kemudian kalau mogok di sana, Bapak saya minta tolong, Bapak nggak bisa tuntut saya. Kenapa? Sama-sama listrik. Hebat ya. Dan ini terjadi, sudah terjadi. Kalau mau tanya datanya sudah terjadi. Estonia tunduk dari Rusia dalam 7 hari. Matikan listrik, ATM nggak bisa diambil, mampus. Bank tutup, AC mati, kebiasaan. Nah, kalau di sini enak kalau sebagai AC. Tapi kalau di Jakarta, berat. Ya. Yang senang dengan iklan mukanya putih, terpaksa harus keluar kena matahari. Aduh, make up gue, aduh ini gue, kulit gue hancur. Ini semua jebakan Batman. Ya, hati-hati. Oh, orang yang putih yang cakep, itu iklan. Oh, yang hitam jelek. Bagaimana mau solid Pak? Dari hal kecil aja. Padahal itu semua jebakan Batman. Itu hanya permainan iklan, korban iklan. Semua ciptaan Allah indah dan mulia di mata Allah. Cuman mereka membuat ini supaya yang cantik. Makanya orang apa? Ke dokter, suntik putih, taruh make up. Itu gitu-gitu loh. Rasanya sama aja. Tapi ini kan cuma pikiran dan rasa kita aja. Jadi hidup itu hanya permainan itu kan. Nggak ada lain. Dan ini yang sedang dipermainkan di dunia maya. Karena semakin sering itu akan menjadi keyakinan kita. Cara memprogramnya gini. Ulang-ulang itu, dan itu akan menjadi, kita ini kan makhluk peniru. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semakin sering akan seperti itu. Demikian pula anak-anak. Anak-anak masa 0 sampai 7 tahun itu masa hipnosis. Hipnosis itu apa? Meniru. Apa aja yang dilihat dia tiru. Terus 7 tahun ke atas sampai seperti kita, masa pengulangan, ulang, terjadilah, terbentuk lagi. Jadi penting sekali itu lingkungan. Ketika lingkungannya sudah seperti itu, maka kita akan kena virus. Jadi virus itu adalah sesuatu yang menular, bukan fisik. Tetapi konsep itu
dimainkan oleh mereka lah. Supaya apa? Jualan sesuatu. Hasilnya juga buruk. Karena apa? Tujuan akhirnya mau merusak gambaran Allah di dalam diri kita. Hilanglah yang namanya Allahu Akbar itu. Ya, jadi konsep Allahu Akbar itu sebenarnya sudah ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Ketika kita tahu itu, maka tidak ada yang lebih akbar di luar Allah. Apapun tawaran dari mereka. Makanya lihat sekarang, saya hampir tidak pernah mendengar beliau-beliau, mereka itu menyampaikan tetap berpegang, mengimani kuasa Tuhan. Yang adalah ekonomi hancur, inilah hancur, imannya di mana? Dan kita begitu takut untuk tidak makan. Padahal Bapak Ibu ngajarin saya, Pak Rusel ngajarin saya, kun payakun. Lupa sama kun payakun, atau cuma buat hafalan. Praktekin. Kalau Bapak punya iman yang kuat, jadi gak usah ini kun payakun. Roti ada di depan saya, makan. Mulai praktekin. Ya. Challenge. Minta supaya latihan seperti itu. Sehingga kita tidak takut. Wah, ekonomi. Ekonomi itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi rakus karena ekonomi itu bicara angka. Nah, rahasianya ada di angka. Itulah kenapa begitu banyak korupsi terjadi. Karena kita sudah bilang, kau akan dihormati orang kalau angkamu banyak, makanya kau disebut orang kaya. Yang dikejar manusia di dunia itu apa sih? Gak ada yang lain. Iya, uang. Dan uang ini gak dibawa kemana-mana. Kan bodoh kita. Padahal konsepnya lah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhlas menerima, ikhlas juga melepas. Datang tidak mau apa-apa, kembali tidak mau apa-apa. Tapi kita ribut untuk memperjuangkan apa-apa. Bodoh kan? Nah, tadi saya selesaikan ya 5 nilai. 1, ikhlas. Yang kedua, nilainya apa? Menerima, menikmati, menghargai. Keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menerima, ini nilai luhur Pancasila. Yang pertama tadi ikhlas ya. Yang kedua, menerima, menikmati, menghargai. Terima saja apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hidung saya pesek, terima. Bapak lihat hidung saya pesek, Bapak tidak boleh merendahkan saya. Bapak muliakan, karena apa? Bapak nggak bisa bikin hidung saya. Itu cara kita menginternalisasi, menghayati. Terima. Kita saling memuliakan. Gak usah bilang, jelek. Nah, seketika kita bilang jelek itu, maka saat itu kita sudah nggak adil. Adil di dalam nilai luhur Pancasila itu demikian memahami. Dia cantik, yang itu jelek, kita sudah tidak adil. Gitu. Saya hormatin orang yang kaya, saya hormatin orang yang bertangga, kita sudah tidak adil. Terus sama tukang parkir, kemana mata lo? Kita sudah tidak adil. Terima, menikmati, dan menghargai. Karena Tuhan, kita tidak bisa menciptakan itu. Terima. Itu nilai yang kedua. Yang ketiga, karena penting ini. Ya, saya sampaikan ini penting karena apapun yang Bapak Ibu sekarang sedang perjuangkan atau lakukan, inginkan, tanpa pemahaman Pancasila yang dalam, maka tidak akan ada hasilnya. Kita akan menjadi monster. Mungkin sekarang, karena lagi tidak enak. Begitu dia sudah berkuasa, dia jadi monster. Kita harus menyiapkan pagar-pagar. Tanpa pagar itu, kita hanya mengulangi cerita yang lama. Karena manusia itu apa? Ketika lagi kuat, dia jadi lemah. Ketika dia lemah, dia akan jadi kuat. Ketika keadaan lagi tidak enak, dia akan jadi kuat. Tapi kalau keadaan nyaman aja, dia jadi lemah. Manja. Jelas ya? Yang ketiga, persatuan Indonesia. Oh, sebentar. Jadi kalau manusia sudah tidak adil, mungkinkah dia beradab? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dia harus adil dulu baru beradab. Jangan bilang beradab. Jadi jangan langsung loncat, wah keadilan sosial belum tercapai Indonesia. Ntar dulu.
Ya itu aja kalian nggak paham kok. Bagaimana mau masuk ke persatuan? Adil aja enggak. Orang bersatu itu dia adil dulu. Makanya Pak ketemu dengan ini, nggak mau Pak, saya nggak cocok sama dia. Gimana mau menang? Bersatu aja enggak. Bagaimana mau kuat? Kelompok ini semua, wah dengan jiwa ini apa? Action fisiknya, tapi jiwanya nggak menyatu. Jiwanya tidak berkobar-kobar. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu apa? Nilai luhurnya apa? Bersyukur. Menerima yang tidak baik dari Tuhan dan menerima yang baik dari Tuhan sebagai hadiah terindah dari Allah. Baru kita bisa bersyukur. Bisa nggak bersyukur lagi nggak enak? Alhamdulillah. Lagi enak? Alhamdulillah. Bersyukur sampai berlimpah, baru kita bisa bersatu. Jadi kunci bersatu itu bersyukur. Kita tidak akan pernah bisa bersatu kalau kita tidak pernah bisa bersyukur dengan apa yang kita sedang inginkan. Makanya sering-sering puasa supaya kita bisa tahu bahwa ketika tidak makan, kita bisa merasakan bagaimana orang lain yang sedang tidak punya bahan makan. Ketika kita lagi ini, jadi kita bisa membedakan nih, makan banyak sama enggak, enaknya mana? Ternyata enaknya ketika puasa, badan kita ringan, terus nafsu kita kurang. Kan puasa itu jadi nafsunya kurang, tenaganya ya. Tapi kalau enggak, kalau orang Medan bilang lasak kali gitu, congok, galak gitu kan. Coba kalau ini, aduh, diajak berantem nggak berani, bukan nggak berani, tenaga gue males. Misi Pak, kan sopan kan? Kalau dia lagi puasa, coba nggak puasa. Jadi jangan pada masa puasa aja jadi baik. Latih terus supaya konstan, baru kita bisa bersyukur. Jadi bersyukur. Jadi itu nilai yang ketiga. Yang keempat, kalau kita sudah berlimpah syukur, baru kita bisa tulus. Tulus. Itulah kita bisa mengimplementasikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kata hikmat. Hikmat itu bukan cara berpikir teoritis, bukan. Hikmat itu kita dapat hidayah dari Allah. Makanya perlu tirakat. Itulah yang dilakukan oleh Kiai Abah Hashim ketika menempatkan ketuhanan yang Maha Esa pada nomor sila yang pertama. Beliau tirakat 3 hari. Sehingga karena kalau tidak itu nomor di atas, kita jadi monster. Karena yang membuat kita bisa berhasil untuk mencapai ini semua tidak lain, selalu harus bersandar sama Tuhan. Kita nggak bisa. Buktinya apa? Begitu dipencet nafas kita langsung. Makanya hati-hati dengan nafas. Jaga nafas itu. Nafas jangan dimain-mainkan. Jangan tutup-tutupin nafas. Ditutupin nanti ada waktunya. Kalau sudah disolatin. Tapi sekarang disuruh tutup-tutup sementara belum disolatin. Itu adalah konsep sedang memainkan ini kita, yang akhirnya diajar apa? Cuci tangan. Dan akhirnya ketika ada resiko, cuci tangan juga. Paham ya? Semua itu simbol. Mereka bermain dengan simbol dan diterapkan di negara kita. Sebenarnya buah pikiran mereka. Coba bayangkan, hampir di seluruh dunia pakai ini, jaga jarak. Berarti ada komando. Ada apa ya? Lalu sebenarnya kita berdaulat nggak sih? Kalau berdaulat, kenapa kita ikutin? Kan kalau. Nah, yang keempat tadi tulus. Tulus kita tidak. Kalau orang sudah bersyukurnya melimpah, tulus, dia nggak mikirin dirinya lagi. Dia tidak mikirin kelompoknya lagi. Semua dia tidak mikirkan, saya kan kelompok minoritas, saya kan kelompok mayoritas. Nggak ada lagi. Semua hasil keputusan
itu didasarkan hikmat hasil tirakat yang menjadi kesepakatan, bukan kuat-kuatan. Salah. Kalau kayak begitu kuat-kuatan, nafsu lagi yang ada di situ, nggak akan jadi. Yang kelima, bahagia bersama. Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kita harus bahagia bersama. Bahagia bersama itu apa? Kalau Bapak berhasil, saya tidak iri. Saya titipkan bahagia saya kepada Bapak. Dan saya mendoakan Bapak. Jadi nggak ada namanya iri-irian. Bisa nggak kita begitu? Tapi sistem pendidikan kita tidak mengajarkan itu. Kalau perlu nyontek, yang penting nilaimu kelihatan bagus sama orang tuamu. Dan kau lulus, walaupun nggak ngerti apa-apa. Itu yang terjadi. Jadi jiwa koruptif sudah diajar sejak sekolah. Dan sejak sekolah sudah ditanamkan sifat jahat kepada diri kita. Sadari itu. Kita hanya suka dengan hitungan, tambah, dan kali. Kurang sama bagi, nggak suka. Makanya berantem. Di mana-mana itu yang jadikan berantem. Padahal kita harusnya kurangi apa? Harus suka kurangin ego. Kurangin sampai hilang. Bagi yang Tuhan kasih sebagai saluran berkah kepada orang lain. Apa yang kita miliki Tuhan titipkan untuk kau kasih kepada orang lain, bukan untuk kau kenyangkan. Dan Tuhan akan kasih terus baru dan nggak akan pernah kau habis. Baru kita bisa merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini semua 1-5 adalah pintu gerbang menuju kepada insan Nuswantara, makhluk yang fitrah. Kalau kita sudah laksanakan secara urutan ini dengan benar, baru kita bisa menjadi manusia yang fitrah, manusia yang selalu hidupnya menjadi medianya Allah. Jangan kita menjadi medianya iblis, karena kita berasal dari Sang Pencipta. Jadi kita harus mengiklankan si Sang Pencipta di dalam contoh hidup kehidupan kita. Bisa nggak? Kita yang harus jadi medianya Allah yang tidak kelihatan, menjadi contoh kehidupan yang Allah inginkan. Baru kita adalah makhluk fitrah. Inilah yang disebut dengan pahami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhlas menerima, ikhlas berlepas, gak ada takut mati. Tapi kalau nggak paham, banyak orang bilang ada yang meninggal, oh di chat situ, di grup innalillahi wa inna ilaihi. Ngerti nggak sih? Jadi cuma supaya kelihatan teman, termasuk selamat ulang tahun dan sebagainya. Hanya kita akhirnya disuruh apa? Supaya kelihatan orang, bukan intisarinya jiwa kita yang dipertahankan. Enggak ada. Tetap aja ribut kalau ini. Kalau ada orang ribut harta kita, udahlah biarin aja. Bisa nggak? Bisa. Ambil batu, lempar dia. Jadi supaya kita berkenan di mata Allah, di hadapan Allah, cuma satu: siap-siap lepaskan semua harta yang kita tidak akan pernah bisa bawa dari dunia. Lepaskan apa? Rasa hatinya melekat. Baru bisa. Kalau enggak, nggak bisa. Sayang ini, sayang itu, sayang ini, nggak usah. Selama yang harus kita sayang hanya satu, kita tawakal sama Allah. Tidak ada lain. Baru semua yang menjadi slogan atau tema ini akan bisa tercapai. Soliditas tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak adil. Persaudaraan tidak mungkin akan. Makanya persaudaraan juga ribut, Pak. Makanya dia bilang, kalau soal uang, nggak ada saudaranya. Saya pikir dulu waktu kecil, maksudnya apa ya? Uang nggak ada saudaranya. Ternyata banyak yang berantem karena uang. Ketika ayahnya, orang tuanya meninggal, bagi harta, berantem. Dan banyak laporan di Mabes Polri. Batik Kris itu berantem. Ini berantem. Kenapa? Jangan ajarkan kepada anak-anak kita untuk mengharapkan warisan dari orang tua. Karena masing-masing kita sudah ada rezekinya masing-masing.
sehingga anak-anak itu menjadi dewasa dan dia selalu harus mengharapkan bersandar sama Allah, bukan bersandar kepada orang tuanya. Mari kita menjadi bangsa-bangsa yang tidak menjadi bangsa yang besar, tidak bersandar kepada bantuan luar. Dan memang tidak perlu, karena bangsa kita adalah bangsa yang kaya. Perlukah kita negara menjadi negara berhutang? Tidak perlu. Saya punya konsepnya, menyelesaikan hutang dalam 1 hari. Bukan sampai jempol, saya bisa buktikan. Gampang. Cuma masalahnya kita nggak mau. Gara-gara hutang negara makin banyak, akhirnya rakyat menjadi beban, pajak naik terus. Yang terjadi adalah kitanya tersiksa, tercekek. Kita suruh kerja, pajak lagi. Nggak salah menurut pajak, tetapi konsepnya harus benar. Dikembalikan sebesar-besarnya untuk apa? Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Jadi nggak salah, asal dikembalikan, membuat rakyat semua semakin enak hidupnya. Itu baru rakyat menjadi memegang kembali kedaulatan. Karena apa? Rakyat dilayani, rakyat menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, bukan budak di negaranya sendiri. Jadi yang saya mau sampaikan, saya tidak mau terlalu ambil banyak karena Bapak Ibu sendiri sudah sudah capek ya. Tetapi apa yang saya sampaikan ini betul-betul saya sampaikan dengan hati ya nanti. Untuk apa? Untuk memberikan bekal supaya terutama Pak Ruslan, supaya arahnya betul-betul paham betul, supaya seperti pisau tidak terlihat barangnya, tapi tajamnya menusuk. Contoh, di dalam tubuh Bapak ini ada kekuatan elektrik. Begitu saya tunjuk begini, nggak enak. Mbak yang itu, nah yang lirik pengajaran. Begitu saya beginiin, itu ada nggak enak? Ada apa ini? Artinya apa? Di sini ada kekuatan elektrik, ada kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi nusuk. Nah, sadari itu bahwa di setiap diri kita itu ada kekuatan Tuhan. Tetapi mereka mainkan dengan konsep elektrik. L itu bahasa Hebrunya atau bahasa Ibraninya adalah L itu adalah Elohim atau Allah. Kalau Bapak Ibu Muslim bilang Allah, Elohim. Trik itu apa? Cara. Ini listrik ini ada permainan goib. Makanya kenapa kita digiring ke listrik? Karena kita tubuh kita gampang koslet. Pak Ruslan sering koslet tiap hari, koslet gitu, kena ini koslet. Jadi di dalam tubuh kita ini ada listrik. Dan ini tidak dipelajari oleh mereka-mereka bahwa tubuh kita sehat, masih bisa hidup sekarang, bukan sekedar karena organnya bekerja dengan baik. Karena mereka tidak belajar bahwa organ itu bekerja dengan baik karena ada listrik supranatural yang membuat darah Bapak bisa naik turun. Memangnya ngecas, ada yang ngecas kan enggak? Dan itu yang ngecas apa? Dari kuasanya Allah. Makanya kuncinya apa? Ketika kita masih bernafas, ada kekuatan Allah di dalam diri kita. Amin. Amin. Makanya jangan main-main. Nafas itu jangan main-main. Ya, itu namanya menolak kuasa Allah. Dosa kita, jangan pikir gak dosa itu. Cuman kita nggak paham karena mindset kita sudah termanipulasi. Jadi kita nurut karena apa? Karena penakut. Kenapa kita jadi penakut? Karena tidak percaya penuh sama Allah. Kita ini medianya Allah, jangan dibalik-balik. Justru tampilkan gambaran Allah yang seharusnya supaya dunia ini sadar bahwa Allah yang berkuasa dari Dia adalah awal dan akhir. Dia ada sebelum kita semua ada. Dan Dia akan tetap ada sampai selama-lamanya.
Itu yang harus kita sampaikan. Jangan berpikir bahwa hidup di sini akan selama-lamanya, tidak, ini hanya sementara. Ini kita lahir ke dunia untuk ibadah, untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Dia yang berkuasa. Saya datang dari Dia. Saya hidup dari sistem surga, bukan dari sistem dunia. Saya hidup bukan cara makan. Bapak makan banyak-banyak kalau tinggal tunggu waktunya mati. Jadi tunduklah kepada sistem surga, bukan kepada sistem yang sekarang menyesatkan kita. Kalau ada yang mendengar ini mau berdiskusi, saya akan dengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan kita diskusi santai. Nuswantara. Nuswantara dari bahasa Sanskerta kuno yang selama ini tidak pernah makhluk swalayan swala kan mandiri. Antatur menuju. Ra itu sang pencipta. Jadi kita harus berani sendiri dalam kebenaran, karena kita bertanggung jawab kepada sang pencipta. Jangan mau berkelompok, tapi senang dalam kesalahan. Kita akan digiring oleh si Dajjal bersama-sama dan merasa nyaman, tapi dalam kesalahan. Saya mau. No, catat Pak kalau ini, biar Bapak jangan bingung. No. Ya.